Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, pada konten kali ini saya akan coba memberikan tutorial buat teman-teman yang ingin membuat slide presentasi, baik untuk sidang skripsi, presentasi perkantoran, ataupun hanya tugas saja tanpa menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, kali ini saya akan coba menjelaskan dengan menggunakan aplikasi namanya Canva. Yuk, silahkan disimak videonya. Oke, teman-teman semua, seperti saya jelaskan di video awal tadi, saya akan membahas tentang cara membuat slide presentasi tanpa menggunakan Microsoft PowerPoint terlebih dahulu. Kali ini saya akan menjelaskan dengan menggunakan aplikasi yang namanya Canva. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @skripsi_mahasiswa dan juga @robiolendra. Oke, teman-teman semua, khususnya yang sedang mau sidang skripsi gitu ya, tentunya Anda direkomendasikan atau disuruh buat slide presentasi. Nah, salah satu alternatif aplikasi yang dapat Anda gunakan adalah aplikasi Canva. Aplikasi Canva ini aplikasi yang kita bisa akses via mobile, via smartphone, dan via website ataupun via desktop atau laptop gitu ya. Nah, teman-teman, ketika kalian melakukan atau membuat slide presentasi dengan menggunakan Canva, tentunya kalian harus terkoneksi dengan internet. Nah, nanti saya akan coba jelaskan. Nah, teman-teman, kita langsung saja sih sebenarnya menjelaskan. Jadi, aplikasi ini sekali lagi bisa kalian download di App Store dan juga Play Store gitu ya. Canva, ketik aja seperti itu. Kemudian kalau di website kalian ketik di Google Canva atau ketik canva.com. Jadi sekali lagi, ketika kita mau membuat slide presentasi yang keren tapi tidak memiliki kemampuan untuk desain, Canva adalah salah satu alternatifnya. Nah, teman-teman, sebaiknya Canva memiliki banyak template gitu ya, dari sosial media, Instagram, dan seterusnya, YouTube, sampai dengan presentasi yang mau saya jelaskan. Nanti kalau ada waktu saya akan coba bahas nanti fiturnya satu-satu. Oke. Nah, sebelum masuk ke pembahasan atau buat template di Canva, silahkan teman-teman klik tombol sign up atau daftar terlebih dahulu. Kalau kalian buka canva.com-nya bahasanya aneh, biasanya ada bahasa defaultnya aneh, bahasa Senegal atau yang lainnya, kalian scroll ke bawah saja terlebih dahulu. Kemudian nanti di paling bawah ada gambar global seperti ini atau bumi seperti ini, ganti English atau bahasa Indonesia gitu ya. Nah, kemudian juga kalian bisa langsung sign up atau mendaftar, bisa langsung dengan menggunakan Google atau akun Facebook, ataupun sign up dengan email gitu ya. Kalau sign up dengan email nggak terlalu ribet, kalian hanya memasukkan nama, email, dan password, nanti ada email verifikasi di email kalian dari Canva. Nah, kemudian Canva ini terdiri dari dua jenis, teman-teman. Ada yang sifatnya free, jadi banyak template yang sifatnya free. Ada juga yang premium. Premium kalian harus membeli akun premiumnya atau membeli tools fitur yang premiumnya. Nah, kalian bisa juga saya rekomendasikan cari di Shopee, lihat lisensinya. Mungkin ada yang tertarik untuk membeli yang premium, silahkan. Oke. Nah, kemudian saya login. Kebetulan saya ada akun premium, tapi ini juga minjem gitu ya. Pada dasarnya kalau teman-teman pakai yang free juga fiturnya udah banyak kok gitu. Nah, ketika kalian sudah terdaftar, kemudian sudah berhasil login, ini akan tampil banyak yang kita dapat lakukan di Canva. Nah, di sini ada presentation, slide sosial media, video, print product, dan seterusnya. Nah, untuk pertemuan kali ini atau untuk pembahasan di video kali ini, saya hanya menjelaskan tentang presentasi. Jadi, teman-teman silahkan klik presentation. Nah, di bawahnya teman-teman ini ada template gitu ya. Ada template banyak sekali, tapi teman-teman cukup klik satu kali saja. Saya ulang ya, satu kali saja. Ini
slide-nya, kalian bisa klik satu kali di sini, klik, dia akan buat tab baru. Nah, kemudian juga teman-teman di sini ada fitur-fitur dari Canva-nya. Kita semacam buat di PowerPoint, tapi sekali lagi nanti kalau kalian menggunakan Canva, presentasinya harus di aplikasi Canva-nya. Kita nggak bisa mengubah formatnya ke PPT. Mungkin kita download juga bisa PDF, kemudian video dan lain-lain sih, kecuali PPT. Gitu. Jadi kita harus presentasinya di sini. Pastikan ketika kalian sidang skripsi ataupun melakukan presentasi memiliki kuota internet. Nah, ini contohnya teman-teman, kalau ada bentuknya mahkota biasanya dia premium, karena akun ini sudah premium, kebanyakan sudah terbuka template-nya ya. Jadi kita tinggal pilih saja. Template-nya sangat bagus sekali dibandingkan buat kita yang nggak bisa ngedesain terus buat PowerPoint. Nah, saya coba contohkan satu slide. Nah, ini ada sekitar 16 page dari halaman website tersebut atau dari template page tersebut yang bisa kita gunakan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ngambil satu-satu boleh, atau mau menambahkan langsung 16 page itu ke dalam lembar kerjanya. Nah, ini lembar kerjanya sama seperti di Microsoft PowerPoint, walaupun fiturnya nggak selengkap PowerPoint. Nah, kita apply saja 16 page-nya, jadi nanti ada 16 page yang bisa kita gunakan. Nah, kalau teman-teman nggak mau gunakan yang ini, nanti bisa dihapus gitu ya. Nah, ini bisa dihapus. Oke, nah kemudian teman-teman juga di sini ada, misalnya contoh kita buat di sini judul skripsinya, sekali lagi cari template yang sesuai ya. Jadi kita nggak perlu lagi ngedesain-desain, yang penting kita memahami konten skripsinya aja. Misalnya saya buat smart class berbasis IoT. Oke, ini saya buat, kemudian misalnya Universitas Bandar Lampung. Oke, kemudian di sini saya tulis nama saya. Nah, kita bisa menyesuaikan seperti ini, teman-teman, kalau kita menggunakan template. Oke, nah ini untuk template yang pertama. Teman-teman bisa klik kanan, di sini bisa duplikat kalau ingin mengambil template yang seperti ini juga, atau bisa juga delete atau add page atau menambah note gitu ya. Nah, kemudian di sini ada file juga kalau teman-teman butuh rule seperti ini. Biasanya nggak ada langsung rule gitu ya, kosong seperti ini. Kalian bisa tambahkan files rulersnya di sini. Kemudian show margin gitu kalau ingin menunjukkan margin, dan beberapa hal lagi yang bakalan bisa kalian setting gitu ya. Nah, kemudian teman-teman misalnya kalian ingin menambahkan logo kampus misalnya, kalian bisa langsung klik upload. Kalau tadi ini pilihan template-nya ya, yang banyak sekali tadi itu pilihan template-nya. Kalian bisa pilih dan disesuaikan dengan kalian mau ngerjain apa. Kemudian yang selanjutnya kalian upload. Di sini ada beberapa gambar, video, dan audio yang sudah disediakan oleh si Canva-nya, walaupun ada beberapa file yang dari atau pernah diupload sama akun ini gitu ya. Jadi ada image, ada video, kemudian ada juga audio. Oke. Nah, kalau misalnya kalian ingin memasukkan logo, misalnya di sini pengen ada logo kampus, kalian klik image, upload media, kemudian pilih device gitu ya. Kemudian cari gambarnya di laptop kamu. Jadi sangat mudah sekali, kita tinggal drag and drop saja. Nah, ini dia logo kampus. Nah, biarkan dia terupload sebentar. Sekali lagi, Canva ini full cloud ya. Jadi cloud, layanan cloud, jadi kita nggak perlu install aplikasinya. Oke, sudah terinstall atau sudah masuk. Kita coba cek. Nah, ini dia logo UBL sudah masuk. Saya coba pindahkan ke dalam slide, saya klik. Nah, ini dia, tinggal saya klik. Kemudian kita tinggal sesuaikan lagi. Kemudian nanti kita bisa menggesernya. Oke, ini kita putar. Oke, saya coba lakukan penggeserannya. Nah, ini saya lakukan geser. Jadi dia akan seperti ini. Kemudian judulnya kita letakkan lagi di sini. Nah, kalau mau ada logonya, atau kalian juga ingin menyisipkan gambar-gambar yang lain gitu ya. Nah, kemudian kita pilih lagi
Misalnya seperti ini, kita mau buat latar belakang gitu ya. Misalnya di sini poinnya kita mau buat list gitu ya. Ini isinya kira-kira. Dan seterusnya nanti teman-teman bisa blok untuk mengganti besarnya font size-nya. Kalian tinggal klik angka yang di sini. Kemudian juga tinggal ganti jenis huruf yang sudah disediakan. Kalau ada gambar-gambar mahkota seperti ini berarti harus menggunakan Canva Pro. Nah, ini teman-teman bisa gunakan, tapi kalau yang free biasanya nggak bisa digunakan. Oke, kemudian di sini ada warna teksnya. Teman-teman tinggal pilih saja warnanya, disesuaikan dengan warna template. Kalau bisa jangan terlalu ngejreng gitu ya. Kemudian ada bold, kemudian ada rata kanan kiri, kemudian ada efek di sini. Kalau mau pakai efek shadow gitu ya. Kemudian kalian juga bisa tentukan colors, font size-nya, kemudian shape-nya kita bisa buat curve gini atau standar. Gitu ya. Nah, selanjutnya juga di sini ada animasi kayak di PowerPoint, ada underline, ada animation. Nah, teman-teman bisa pilih tampilan seperti ini atau seperti ini. Nah, kita bisa pilih animation. Ini juga kita bisa klik animation-nya. Kita kasih efek, kita pilih animasi. Misalnya seperti ini. Yang ini kita buat animasi juga. Sekali lagi, slide presentasi ini harus didukung juga dengan kreativitas teman-teman gitu ya, untuk mempercantik si slide tersebut gitu ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa hal lagi, mau di group, ada position, kemudian di sini ada copy style, kemudian ada transparansi. Kalau misalnya logo ini kita mau transparansi, silahkan di seperti ini gitu ya, warna backgroundnya hilang dan dia bentuknya transparan. Nah, kemudian selanjutnya saya jelaskan lagi fitur yang ada di sebelah kiri Canva, itu ada foto. Nah, ini gambar-gambar yang sudah disediakan oleh si Canva-nya dan kita bebas menggunakannya. Dan kalau misalnya ada gambar yang menurut Anda bisa relevan dengan penelitian atau presentasi kalian bisa masukkan. Misalnya seperti ini, kita tinggal masukin. Ya, kita tambahin di sini, kita sesuaikan saja. Oke. Nah, kemudian ada elemen juga, teman-teman. Nah, di sini ada shape, frame, lines, row, kemudian circle, rectangle, line, gradient, feature, square, heart, dan seterusnya. Sangat banyak sekali elemennya. Nah, ini kalian bisa tambah untuk membantu biar presentasi kalian itu semakin menarik. Misalnya saya pakai line seperti ini. Nah, saya tambahkan di sini misalnya. Kemudian saya kasih warnanya, line-nya misalnya warna merah, marun. Gitu ya. Nah, di sini juga di elemen ini ada circle, ada lingkaran gitu ya. Nanti kita bisa masukin juga ke dalamnya. Nanti tinggal disesuaikan saja desainnya. Nggak ditambahin ini pun kalian bisa udah sebenarnya udah cukup untuk menambahkan atau membuat akun membuat presentasi dengan baik gitu ya. Nah, di sini juga ada elemen YouTube. Kalau kalian mau perlu di sini ada video YouTube-nya gitu atau logo YouTube-nya, kalian tinggal masukin. Nah, kalian bebas untuk memasukkannya. Kemudian juga ada teks, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman saya menambahkan klik kanan, saya menambahkan add page, berarti kan kosong nih. Nah, saya bisa menambahkan teks sendiri. Di sini ada add heading. Kalau misalnya add heading ini biasanya lebih besar gitu ya. Misalnya metode penelitian. Nah, kita bisa geser ya teman-teman seperti ini. Nanti font size-nya kita perbesar. Oke, kita geser lagi. Nanti disesuaikan saja. Kalau subheading ini di bawahnya, kemudian add a little bit of body text, ini yang ketiga. Kalau di Microsoft Word itu seperti heading 1, heading 2, heading 3. Atau template yang sudah disediakan oleh Canva. Misalnya seperti ini. Kita mau buat seperti ini. Biasanya untuk banner-banner gitu ya. Nah, kita bisa gunakan ini. Jadi kita pilih saja warnanya, kita ganti warna-warnanya disesuaikan. Gitu ya.
Nah, kemudian ada beberapa jenis lagi yang kita bisa gunakan, dan tergantung teman-teman nanti. Misalnya saya tambahin lagi, saya add page gitu ya, saya klik yang ini, daftar acara. Nah, teman-teman tinggal letakkan saja di sini, jadi slide-nya nanti akan muncul. Oke. Kemudian ada style di sini, teman-teman. Style itu warna ya, segala macam nanti bisa disesuaikan. Misalnya kita mau ngubah paletnya ke warna yang sudah disediakan di sini, pilihlah warna yang sesuai dengan kesukaan kalian, tapi warna-warna yang soft ya. Kalau kalian presentasinya menggunakan LCD proyektor, tentunya itu akan berpengaruh sama apabila LCD proyektornya itu rusak atau tidak bisa digunakan, warnanya akan berubah gitu ya. Kemudian kalian juga bisa masukin audio. Nah, kita tinggal klik saja di sini, kita tes lagunya. Oke. Nah, ini Pro. Nah, ini sudah masuk gitu ya. Oke, sudah masuk. Kemudian kita juga bisa menambahkan video kalau ada video-video. Kemudian di Canva ini udah disediakan juga video gratis. Kemudian ada backgrounds, kalau kalian mau menggunakan backgrounds, kalian tinggal pilih saja. Kemudian ada folder kalian untuk menyimpan apa. Nah, kalau semuanya sudah kalian desain, nanti teman-teman bisa di sini klik menu file, bisa di save gitu ya. Kalau belum di save, kemudian bisa buat folder, kemudian bisa di download. Nah, ini yang seperti saya jelaskan tadi, teman-teman bisa download, tapi tidak bisa di download dengan format PowerPoint. Yang bisa di download adalah PNG, JPG, PDF standar, PDF print, SVG, MP4, dan juga GIF gitu ya. Nah, kalau mau presentasinya di mana? Presentasinya langsung di sini, di lembar kerja ini. Kemudian kalian pilih di sini ada presenting ya, biasanya kita klik gitu ya. Nah, mau pilih standar, autoplay, atau presenter view gitu ya. Kita pilih aja yang standar. Nah, kita bisa langsung presentasi. Dan di sini juga kita bisa memberikan link presentasinya, supaya kalau misalnya nggak kelihatan, kita bisa pengujinya bisa lihat di laptop presentasi kita. Nah, misalnya seperti ini. Oke, nah ini dari pengujinya. Nah, ini kita coba presentasi, nah gitu. Nah, suaranya cukup mengganggu ya. Nanti teman-teman sesuaikan. Kita bisa lihat ini dia Smart Class berbasis ini. Kemudian di sini ada Open Presenter View-nya. Open Presenter View itu teman-teman bisa lihat ya. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Kemudian juga saya close deh. Kemudian saya presenting lagi, saya presenting. Kemudian di sini ada, kalau ada mau pertanyaan, nah kita bisa live juga teman-teman. Nah, di sini nanti kita bisa share ya live-nya di YouTube atau di Canva sih sebenarnya kita bisa live juga. Saya end saja. Kemudian di sini ada keyboard, magic shortcut, timer, blur, dan seterusnya. Oke. Nah, teman-teman tinggal presentasi saja. Sekali lagi, kalian harus pastikan internet koneksi Anda itu tidak mengalami gangguan. Jadi kalau mengalami gangguan itu bakal jadi bahaya ketika kita buat presentasi. Tapi sebenarnya saat ini kalau kita berbicara tentang presentasi, kita tidak asing lagi dengan internet ya. Jadi internet udah gampang banget ditemukan gitu ya. Nah, itu teman-teman mungkin pembahasan saya bagaimana cara membuat presentasi PowerPoint, presentasi sidang skripsi, tugas atau yang lainnya tanpa menggunakan Microsoft PowerPoint, dan sifatnya lebih ke cloud service gitu ya. Jadi tanpa harus menginstal aplikasinya, dan kalian bisa buka di mana-mana. Jadi kalau sekarang kalian buka di rumah, nanti di kampus nggak perlu bawa filenya, kalian cukup masukin login Canva-nya. Nah, mungkin itu aja teman-teman pembahasan dari saya, mudah-mudahan menjadi bermanfaat dan juga alternatif buat teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, follow Instagram saya juga di @robilendra dan @skripsimahasiswa. Kita ketemu lagi di video-video bermanfaat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.